Silakan Pak Hendrik. Ya. Jadi terima kasih Pak Albert sudah memberikan firman Tuhan yang baik sekali. Dan inilah yang saya kagum ya dengan orang-orang Pak Albert, walaupun sekolah STTI nggak selesai tapi bisa memberikan pengetahuan yang begitu baik ya, terutama dalam hal menginterpretasi, dalam hal mentafsirkan apa ini, kalimat ini apa. Nah itu yang kita pelajari di sekolah dulu, betul kan Pak ya? Saya kebetulan juga sekolah seminari, tapi bukan di Indonesia, tapi di Amerika. Saya lulus. Dan saya ini latar belakang saya. Nama saya Hendrik, dan saya ini sekolah seminari bukan maunya saya, Pak. Saya ini disuruh Tuhan, bukan disuruh Tuhan, ditangkap Tuhan di sana. Karena saya terpaksa untuk sekolah itu karena untuk ngambil visa, Pak. Supaya saya bisa tinggal di Amerika. Ya. Jadi sekolah apa ya? Sekolah dulu saya orang computer science. Saya ini orang computer science, saya programmer. Jadi apa tuh namanya? Saya bilang, sekolah ini lagi bosan. Saya bilang, lebih baik saya sekolah yang lain. Ada sekolah seminari. Wah, seminari boleh juga nih. Paling ujiannya ya Abraham anaknya Ishak Yakub, Musa membelah air dua, segala macam sekolah. Sekolah minggu lah. Udah gitu pilihannya banyak kan. Ada biblical study, ada theology study, ada hermeneutic, ada mission, ada church planting gitu. Saya main hajar aja yang paling atas blok biblical study. Masuk. Hari pertama mau nangis Pak, nggak tahu apa-apa, setelah bebek, nggak ngerti. Dan saya pikir hanya sekolah-sekolahan. Sekolah saya nggak terkenal, sekolah-sekolahan lah istilahnya. Tapi pelajaran yang didapat itu benar-benar pelajaran yang biasa. Dan Tuhan begitu baik, dan berikan kesempatan untuk bisa belajar dan menjadi dan lulus dengan predikat terbaik di seluruh sekolahnya. Jadi saya ini keluar masuk perhatikan nggak Pak? Saya masuk keluar. Karena apa? Telepon bunyi terus. Ini chefnya kena COVID. Aduh lagi enak-enak seru begini dipotong, mau nggak mau saya ngangkat. Ini sekarang saya baru pindah pakai komputer. Karena apa? Saya tadi sambil dengarnya sambil nongkrong di WC. Karena mesti siap-siap mandi gitu ya. Jadi sambil denger, telepon masuk. Pas telepon masuk hilang itunya Zoom. Aduh, bos saya ngomong cepetan saya udah tahu lah. Chefnya kena COVID gitu. Tapi jadi ada beberapa hal yang saya tangkap ya mengenai pelajaran hari ini mengenai Lukas 13. Dan ada pernyataan dari Albert bahwa Yesus mengatakan barang siapa yang berbuat baik dan berbuat jahat itu berkontradiksi dengan apa yang dia katakan sendiri dalam Yohanes tadi 3 ayat 15. Kalau kita lihat lagi, saya kalau bicara tuh selalu ada screen-nya, selalu enak. Kalau nggak ada screen-nya kayak kurang sedap gitu kayaknya. Ya. Lukas 13 ayat 20 tadi, 20 berapa Pak? Kalau nggak salah 23 ya Pak. Yang berbuat baik dan berbuat jahat itu di ayat berapa Pak? 24 kalau nggak salah. Ya, berjuanglah untuk masuk pintu yang tetap itu. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk, tapi tidak akan dapat. Saya tidak akan mengurai ini karena sudah diurai dengan baik. Saya rasa baik sekali. Semua diurai dengan baik. Dengan baik. Mengenai orangnya sedikit atau banyak, ya kita nggak ada yang tahu. 50%, 30%, 20%, karena pasti tidak ditulis. Itu aja. Tapi dikatakan, yang jelas adalah banyak orang ini dalam kumpulan hampir semua orang. Banyak orang itu semua orang. Kalau dikatakan untuk semua. Banyak, tapi tidak akan dapat. Ini banyak orang berusaha untuk masuk ke dalam pintu yang itu. Tapi tidak akan dapat. Nah, ini kalimat-kalimat yang tidak Nah, kita bicara mengenai ayat yang tadi dikatakan di dalam Yohanes ya.
Apakah apakah perkataan Kristus itu bertentangan dengan perkataan dia sendiri? Di sini yang akan saya coba. Saya tidak mengkoreksi, tapi kita belajar sama-sama bagaimana ayat ini adalah ayat yang terkenal sekali. Katakan ayat 15. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Artinya semua orang tidak akan mendapatkan hidup yang kekal kalau tidak percaya kepada Kristus. Bagaimana mungkin Kristus, ya? Bagaimana Kristus bilang bagi mereka yang berbuat baik dan berbuat jahat bisa selamat? Gitu kira-kira Pak ya. Apakah itu bertentangan? Saya rasa tidak bertentangan sama sekali. Contoh misalnya, saya kasih lihat ayat yang sama di penulis yang sama, penulis yang sama. Jadi saya memberikan ayatnya supaya kita ini melihat bagaimana korelasinya. Apakah si penulis ini bisa salah tulis atau gimana? Ayat 5 ini. Katakan, janganlah kamu heran akan hal itu. Yang ngomong Yesus juga di sini. Ini Yesus yang ngomong. Jadi kita bicara apple to apple, Yesus ke Yesus. Yesus yang ngomong, apakah dia ngomong kontradiksi dengan ngomongan dia, atau berkolerasi, atau paralel. Janganlah kamu heran. Janganlah kamu heran, sebab saatnya akan tiba bahwa semua orang di dalam kuburan akan mendengar suaranya. Dan dikatakan ini Yesus yang ngomong. Ini Yesus yang ngomong. Mereka yang telah berbuat baik, bukan berarti yang percaya kepadaku, akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal. Tidak ada kata Yesus, kalau kamu nggak percaya saya, kamu nggak akan bangkit dan sebagainya. Nggak ada. Ini dia ngomong dia sendiri. Tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit di hukum. Dan mereka yang telah berbuat jahat ini bisa dikategorikan dengan apa yang dia katakan sendiri di dalam Matius 7 ayat 23 kalau nggak salah tadi. Menyalah aku berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Kamu menyalah daripadaku, kamu apa? Sekalian pembuat kejahatan. Kenapa Tuhan tidak pernah mengenal orang yang berbuat kejahatan? Karena tidak ada kejahatan di dalam Tuhan. Di dalam Kristus tidak ada kejahatan. Di dalam Allah Bapa kita tidak ada kejahatan. Kenapa tidak dikenal? Karena dia tidak punya kejahatan, dia tidak punya dosa. Secara natural, Bapak kita di surga itu tidak punya dosa, tidak punya kejahatan, maka tidak dikenal. Jadi ini jelas korelasinya antara 5, mereka yang telah berbuat jahat akan dihukum. Nah, pertanyaannya, apakah apa kata Yesus, mereka yang telah berbuat baik akan mendapat hidup yang kekal bertentangan dengan omongan dia sendiri? Setiap orang percaya padanya beroleh hidup yang kekal? Saya rasa tidak. Di mana kuncinya? Setiap. Oh, saya pikir hujan. Setiap. Ini kunci yang sangat. Karena dulu saya bilang, saya salah sekolah. Ternyata di sekolah saya diajarin bagaimana baca huruf per huruf. Nah ini, kata setiap ini bukan semua. Karena itu dia berkata, karena begitu besar kasih akan dunia ini, artinya semua orang, Tuhan mengasihi kita semua orang. Semua. Jadi grupnya adalah semua. Sehingga ia mengaruniakan anak yang tunggal supaya setiap. Nah ini berubah. Dari semua menjadi setiap. Persis dengan kata-kata seperti ini. Misalnya. Ya. Misalnya dalam kalimat yang sangat terkenal, ya, Yakobus, dikatakan, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian, nah ini dua hal yang berbeda, pencobaan dan ujian. Kenapa Yakobus menulis pertama pencobaan, lalu diubah menjadi ujian? Saya nggak akan lari ke sana, cuma mau ngasih tahu perbedaan. Artinya, akan dunia ini semua, grupnya grup semua, lingkupnya lingkup semua, lalu dikatakan setiap orang. Jadi orang yang percaya, ya, orang yang percaya di dalam ayat 15, supaya setiap orang yang percaya, diulang lagi, setiap orang yang percaya. Artinya nggak semua orang yang percaya. Nggak semua orang. Ini nggak semua orang. Tapi di dalam Yohanes 5,
mereka semua orang, bukan setiap orang, semua orang yang di dalam kuburan yang berbuat baik akan keluar dan bangkit. Dan mereka yang di dalam kuburan, semua orang yang berbuat jahat akan bangkit dihukum. Nah, ini berarti ada dua kategori. Kategori orang yang percaya sama orang yang baik. Kategori lain adalah orang berbuat jahat. Yesus mengatakan ada 3 kategori di sini. Kategori orang yang percaya kepada Kristus, kategori orang baik, sama kategori orang berbuat jahat. Nah, ini 3 kategori yang harus kita lihat baik-baik supaya kalimat ini tidak kontradiksi. Karena kalau dikatakan setiap orang, dan kalau Yesus di sini mengatakan ini setiap orang yang di dalam kuburan, nah itu nyambung. Tapi karena dia bilang semua orang, ini nggak nyambung. Yohanes 3:16 ayat terkenal ini bisa nggak nyambung. Karena apa? Dia akan bilang, kasih besar karunia Allah ini akan setiap orang yang percaya. Yesus datang ke dunia ini bukan untuk orang percaya. Yesus datang untuk semua orang. Dan bagi mereka yang sudah mendengar Injil. Seperti Pak Albert tadi dikatakan, pada saat dia mendengar Injil, mendengar Kristus, menerimanya, dia akan mendapat hidup yang sama. Tapi bagi mereka yang di luar sana, yang belum mengenal dia, Injil belum nyampe, kesentuh juga enggak, bagaimana nasib mereka? Apakah Allah kita begitu adil? Allah kita adil sekali. Dan Yesus sendiri yang bicara, ini kita ngomong Yesus semua yang bicara, karena kita harus apple to apple. Bagaimana Yesus bilang? Ya. Wahyu. Wahyu ini Yesus yang ngomong semua. Dari mana kita tahu? Kita sama-sama belajar Pak. Inilah Wahyu Yesus Kristus. Artinya apa? Yang ngomong dia. Satu-satunya buku yang ditulis Yesus adalah Wahyu. Bukannya Yohanes. Yohanes cuma tukang tulis. Tapi kalau si autornya atau penulis aslinya adalah Yesus Kristus. Yesus Kristus Yohanes tulis. Nih, saya kasih tahu kamu ngomong gini-gini. Dia cuma nulis aja. Dia nggak berani ngambil kemuliaan Tuhan Yesus. Karena kalau dia tahu buku ini buku Yesus. Maka kalimat pertama yang disebut adalah inilah Wahyu Yesus Kristus. Beda dengan misalnya anggapnya Roma dikatakan dari Paulus langsung. Ini bukunya Paulus. Ya, dari Paulus dia sebut ini dari Paulus bahwa ini buku saya bukan buku orang lain. Sama. Inilah Wahyu Yesus Kristus. Nggak dibilang dari Yohanes bukan. Tapi inilah Wahyu Yesus. Artinya Yesus yang ngomong, saya yang nulis. Saya tukang kutip. Nah, seluruh buku Wahyu adalah Yesus yang bicara. Nah, kalau kita bicara Wahyu, kalau Yesus yang bicara semua, kita lihat bagaimana penghakiman itu terjadi. Ya, kita lihat. Artinya hukuman yang terakhir. Hukuman terakhir adalah penghakiman. Aku melihat suatu tahta putih yang besar yang duduk di atasnya. Dia yang duduk di atasnya. Dari hadapannya lenyap bumi dan langit tidak ditemukan lagi. Sesuai nggak dengan mereka yang berbuat ini? Dan saya tambahkan satu ayat supaya tambah jelas apa yang dikatakan Paulus sendiri. Ya, ayatnya banyak sekali saudara. Jadi enggak. Jadi ini semua referensi yang saya berikan supaya kita semua tahu. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus. Wahyu 20 dia tahu. Suatu tahta besar, dia Kristus yang duduk di atasnya. Pengadilan. Dan aku melihat orang mati besar kecil berdiri di hadapan tahta itu. Lalu dibuka semua kitab. Dan dibuka juga kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Sangat interesting, sangat menarik. Buku kitab kehidupan ini dibuka di sini. Dibuka di sini. Apa gunanya? Namanya juga kitab kehidupan, tapi kitab yang membawa hidup. Apa gunanya kitab kehidupan ini? Ya, nanti kita akan kenal. Orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka. Yang ngomong siapa? Kristus. Menurut perbuatan mereka. Bukan menurut iman mereka kepada Kristus. Tapi perbuatan mereka berdasarkan apa yang dikatakan Paulus. Supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya. Ya.
Semua orang harus menghadap pengadilan Kristus setiap, nah ini kalimat semua dan setiap ini berbeda. Jadi setiap orang memperoleh apa yang dipatuti terimanya. Jadi kalau setiap orang yang berbuat baik, apa yang diterima? Setiap orang yang berbuat jahat, apa yang diterima? Enggak disebut semua orang berbuat jahat atau semua orang berbuat baik, tapi setiap. Tapi ada satu lagi kategori, yaitu kategori Yohanes 3 ayat 15. Mana tuh? Setiap orang yang percaya kepadanya bahwa hidupnya. Di mana ini ada orang percaya bisa bangkit? Di mana orang percaya Yesus ini dibangkitkan? Sedangkan di ayat 20, di Wahyu 20 ini nggak ada. Ternyata ada di atas ayat yang sama. Wahyu 20 ayat 4. Ya. Aku melihat tahta dan orang-orang yang duduk di atasnya. Kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Sama. Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya. Karena apa? Kesaksian Kristus. Ya. Jadi orang-orang ini, ya, apa yang terjadi dengan orang-orang ini? Orang-orang yang mati karena Kristus. Mati di dalam Kristus. Apa yang terjadi dengan mereka? Mereka hidup kembali. Dan memerintah sebagai raja bersama Kristus selama 1000 tahun. Artinya mereka sudah dibangkitkan dahulu. Lihat. Tetapi, ini kunci. Tetapi, orang-orang mati yang lain tidak bangkit. Ada yang tidak bangkit. Yang mana yang tidak bangkit? Mundur ke bawah tadi. Aku melihat orang-orang besar kecil. Nah ini, mereka dibangkitkan di sini untuk diadili. Artinya, kategori orang yang percaya pada Kristus seperti Pak Albert dan saya, kita tidak akan mengalami pengadilan, Pak. Karena sudah diangkat dahulu. Sudah diangkat dahulu ini. Orang mati lain tidak bangkit, tapi kita yang percaya kepada Kristus karena kesaksian Kristus hidup kembali. Ini sesuai dengan kalimatnya siapa? Sesuai dengan kalimatnya Paulus. Kalimat paling terkenal pada saat orang mati. Pada saat orang mati, terus kita ada kebaktian. Ini ayat yang sering dikatakan. Karena kalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah. Kata kalimat akan, bukan langsung, tapi akan dikumpulkan Allah bersama-sama dia. Pertanyaannya kapan dikumpulkannya? Jawab. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan, bukan dengan opini, kata Paulus. Kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, artinya waktu saat Tuhan datang, masih ada orang yang percaya yang tinggal di bumi, sekali-sekali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, artinya ini kedatangan Tuhan kedua kali, dan mereka yang mati dalam Kristus akan bangkit lebih dahulu. Sesuai dengan Wahyu 20 tadi. Bagi mereka yang mati karena kesaksian Kristus akan hidup kembali. Bagaimana dengan orang-orang yang Yesus katakan di dalam Yohanes 5? Mereka yang telah berbuat baik. Nggak disebut mati dalam Kristus, tapi mereka berbuat baik, dan mereka yang berbuat jahat ini gimana? Ada di mana? Ada di bawah tadi, penghukuman terakhir. Orang mati itu menurut perbuatan mereka, baik atau jahat. Ya. Jadi buku kitab kehidupan ini dibuka di tempat kebangkitan untuk orang mati dan orang baik dan orang jahat. Sangat interesting, sangat menarik. Kenapa? Sebab setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, jadi setiap orang yang namanya tidak ditulis, artinya ada yang ditulis. Ini bukan interpretasi, ini fakta. Setiap nasi yang jatuh dari piring, berarti masih ada sisa nasi piring. Berarti ada yang ditulis. Setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis dalam kitab kehidupan itu, dia akan dilemparkan ke dalam lautan api. Sesuai dengan apa yang Yesus katakan, mereka yang berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Lalu siapa lagi yang bicara tentang ini? Saya buktikan. Siapa yang bicara? Perjanjian lama, malu-malu, Daniel. 12.
Dan banyak di antara orang-orang yang telah tidur dalam debu tanah alias mati akan bangun. Sebagian untuk mendapat hidup yang kekal. Disebut sebagian loh. Artinya setiap. Dan sebagian lagi mengalami kehinaan dan kemuliaan yang kekal. Jadi Daniel pun menulis. Jadi saya orang yang selalu mengajarkan bahwa apa yang dikatakan Kristus tidak pernah kontradiksi. Karena sekali kontradiksi, saya udah nggak mau percaya lagi dengan Kristus. Itu sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Paulus di dalam. Kalau kita bicara banyak orang nih, ini contoh aja ya, lari sedikit lah. Misalnya, ini ayat yang paling dikenal orang. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Ini banyak orang berpikir bahwa Tuhan sudah memilih orang-orang Kristen. Nah ini kalau kita baca baik-baik, bukan itu maksudnya. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita manusia ini sebelum dunia dijadikan. Jadi manusia Tuhan sudah mempunyai program bikin manusia, bikin program, ngeset. Saya mau bikin manusia model begini. Supaya kita kudus dan tak bercacat. Jadi apa modelnya? Model manusianya gimana? Supaya kudus, tak bercacat. Ini kudus dan tak bercacat. Ini model dari model dari Tuhan sendiri. Dan ini dibuktikan lagi oleh Paulus, dikasih tahu sama Paulus di dalam tiga ayat. Judulnya manusia baru. Manusia baru. Artinya manusia lama kita tinggal. Ini khotbah kemarin nih, Ibu Mariana. Manusia baru ditinggal. Ya. Efesus 4. Kalau setiga, Efesus 4 kemarin. Dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbarui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Nah, kita kalimat gambar kalik itu ada di mana? Jauh sebelum di sini ada di mana? Kejadian. Kejadian 1. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Gambar atribut Tuhan apa? Kudus, tak bercacat. Seperti siapa? Seperti Kristus. Yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat, kudus dan tak. Jadi arti dari Kolose ini, ya, ini gambar kaliknya. Jadi sebelum dunia dijadikan, Tuhan sudah ngeset kamu tuh harus hidup kudus, ya, kamu harus hidup kudus dan tak bercacat. Kita telah ditentukan dari semula oleh Kristus untuk jadi anaknya. Sesuai dengan apa? Sesuai dengan kehendaknya. Kehendak Tuhan adalah hidup kudus dan tak bercacat. Jadi pada saat Adam diciptakan, mereka itu hidupnya kudus, tak bercacat. Mereka nggak mau mengenal Tuhan. Mereka mau membantah Tuhan. Maka dosa ialah pelanggaran hukum Allah menurut 1 Yohanes 3 ayat 4. Dosa adalah pelanggaran hukum Allah. Pada saat manusia jatuh dalam dosa, Tuhan tidak mengenal mereka. Di mana kamu? Karena tidak ada kejahatan, tidak ada dosa dalam diri Tuhan. Sehingga apa? Harusnya kupu-kupu jadi kepompong. Ulet, kepompong, metamorfosis. Kepompong, ulet, kupu-kupu. Ini 3 hal yang berbeda. Dari kepompong jadi ulet, kepompong ngapain, ulet ngapain. 2 hal yang berbeda. 2 bentuk yang berbeda. Dari ulet jadi kupu-kupu, ini 2 berbeda. Kupu-kupu nggak mungkin jadi ulet. Ulet jadi kupu-kupu mungkin. Kupu-kupu jadi ulet lagi, udah nggak mungkin. Adam itu kupu-kupu dulunya. Sekarang jadi ulet, kebalik. Makanya kita harus transform. Dikatakan harus transformasi. Dari manusia lama menjadi manusia baru. Manusia yang sesuai dengan gambar kaliknya. Programnya Tuhan. Modelnya Tuhan. Yang sudah diciptakan seperti itu. Jadi, dibilang ini interpretasi atau
atau apa namanya, tafsir, ternyata bukan tafsir. Ini bagaimana kita bacanya. Bacanya kalau benar, semuanya nyambung. Tidak ada satupun ayat yang tidak connect, tidak ada satupun ayat yang saling bertentangan, tidak ada satu ayat pun, baik penulisnya beda, yang tidak nyambung. Semua nyambung. Jadi, saya bisa mengatakan bahwa apa yang dikatakan Kristus, bahwa suatu hari nanti akan ada kebangkitan. Semua orang dibangkitkan. Yang di dalam kuburan dibangkitkan. Semua orang. Dan mereka akan dihakimi menurut perbuatan mereka. Baik atau jahat. Tapi bagi mereka yang sudah percaya, dibangkitkan dahulu untuk mendapatkan hidup yang kekal. Haleluya, amin. Antara kata lain, Bapak Albert dan saya, dan semua yang ada di sini. Karena kita tidak akan diadili. Karena apa? Karena kita secara otomatis sudah tertulis namanya di dalam kitab kehidupan. Lalu, pertanyaannya. Kalau gitu, bisa dong orang nggak percaya Kristus masuk surga. Maka dari itu, kitab kehidupan itu dibuka di sana, sangat menarik. Ada kemungkinan? Banget. Yang jawab siapa? Yang jawab Paulus, orang jenius. Yang jawab Paulus, orang jenius. Ya mungkin itu pertanyaannya. Berarti orang nggak percaya Yesus bisa masuk surga dong? Kemungkinan. Kalau dia melakukan apa? Ya. Hukuman ala atas semua orang. Semua orang, bukan setiap orang. Semua orang. Hukuman. Lalu dia ngomong, dan ini pertanyaan ini sudah ditanya orang zaman Paulus 2000 tahun. Dia bilang, apabila bangsa-bangsa lain, Gentile, yang tidak memiliki hukum Taurat, alias tidak kenal Tuhannya Abraham, Ishak, dan Yakub, karena ini adalah orang Romawi, orang yang menyembah dewa-dewi, yang tradisinya bukan hanya Romawi, tradisi dari Yunani masuk, tradisi masuk dari Asia masuk, dari Babel masuk, dari Mesir masuk, semua ada di sini, nongkrong. Bahkan penyembahan berhala dan sihir ada di sini semua lengkap. Tahu dari mana? Lengkap. Paulus ngasih tahu yang lengkap. Penyembahan berhala, sihir, ini dua. Ini yang ngomong Paulus. Kuperingatkan kepadamu, seperti yang telah kubuat dahulu. Orang sekelas Paulus menyembah berhala, belajar sihir. Jadi Paulus tahu, ada yang pasti nanya model begini. Apabila bangsa lain yang tidak memiliki hukum Taurat, alias tidak mengenal Tuhannya Abraham, Ishak, dan Yakub, oleh dorongan sendiri, melakukan apa yang dituntut hukum Taurat. Maka, walaupun mereka tidak memiliki hukum Taurat, mereka menjadi hukum Taurat bagi diri mereka. Hukum Taurat bahasa Inggrisnya the law, artinya cuma 10 hukum Taurat kalau dijalankan dengan benar, dengan baik, mereka menjadi hukum Taurat bagi diri sendiri. Pertanyaannya, dari mana mereka tahu hukum Taurat? Sebab dengan itu mereka menunjukkan dengan jalan melakukan apa yang dituntut hukum Taurat, walaupun tidak ada hukum Taurat. Sebab dengan itu, dengan ini semua, mereka menunjukkan bahwa ada isi hukum Taurat tertulis dalam hati mereka. Kan lucu. Ada hukum Taurat tertulis dalam hati mereka, padahal mereka tidak kenal Allahnya Ishak, Yakub, Abraham. Siapa yang tulis? Pertanyaan. Ini pertanyaan. Siapa yang tulis? Kalau bukan Tuhan sendiri pada saat penciptaan. Kamu harus hidup kudus dan tak bercacat, harus diprogram. Harus benar. Tuhan menciptakan the law, the Ten Commandments. Itu harus dijalankan. Karena Ten Commandments itu sebelum ada di bumi, adanya di surga. Udah pasti. Ayatnya saya lupa, Ibrani. Jadi, ini ditulis sama Tuhan sendiri karena itu atributnya Tuhan. Ingat. Dan pada saat bangsa Israel berantakan, sinting, lalu kembali kepada Tuhan, apa yang Tuhan lakukan? Bagaimana kita tahu kalau Tuhan yang menulis? Dari mana kita tahu Tuhan yang tulis isi hukum Taurat itu? Sudah dibuktikan di Yeremia.
Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu, karena bangsa Israel kurang ajar. Tapi mereka berbalik kepada Tuhan. Maka aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka, dan kembali lagi menuliskannya dalam hati. Jadi inilah bukti bahwa Tuhan sendiri menulis isi hukum Taurat di semua manusia ciptaan Dia, termasuk orang-orang yang jahat. Pertanyaannya, pada saat mereka punya hukum Taurat, jangan nyolong, jangan berzina, jangan ini dan itu, suara hati mereka turut bersaksi. Bersaksi. Pikiran mereka saling nuduh atau saling bela. Hati sama pikiran nggak nyambung. Lagi butuh duit, ada duit orang di depan mata, ditimpe. Padahal hati bilang jangan, diambil juga. Itu orang berbuat. Tapi kalau dia turuti kata-kata, saya nggak mau nyolong. Padahal dia nggak kenal Tuhan. Disitulah letak keadilan Tuhan di dalam Wahyu 20. Orang yang mati menurut perbuatan mereka. Apabila mereka menjalankan hukum Taurat. Oh, nggak bisa Pak, kita kan nggak bisa. Satu orang pun tidak bisa, tidak ada yang dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Baca lagi baik-baik. Tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat. Artinya tidak ada orang yang bisa melakukan hukum Taurat. Saya punya teman orang Korea, baca ini, saya suruh 100 kali baca. Akhirnya dia bingung sendiri. Kenapa dia bingung? Tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat. Terus saya tanya, kalau tidak dibenarkan karena melakukan hukum Taurat, orang ini sudah lakukan belum? Sudah. Jadi ada orang yang bisa melakukan hukum Taurat, tapi belum tentu dia jadi benar. Contohnya apa? Orang Farisi, semua hukum Taurat dilakukan, tapi apakah dia benar? Karena hatinya jahat. Dia nggak mau percaya Kristus. Di depan mata di Kristus dia nggak mau percaya. Bahkan Yesus bilang, Beelzebul, maka ada roh, dia bilang, kalau lu menghina Tuhan nggak apa-apa, tapi kalau lu bilang bahwa Tuhan itu setan, nggak ada ampun. Saya udah kepanjangan, karena saya harus berangkat. Jadi itu yang bisa saya bagikan. Terima kasih Pak Albert. Khotbahnya hari ini luar biasa. Bagaimana kita mau menjadi bagian dari sisa yang tersisa ini, yang sedikit ini, supaya kita bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Saya akan kembalikan kepada Pak Sinto, mudah-mudahan itu bisa diterima. Kalau enggak, juga tidak apa-apa. Saya kembali kepada handphone supaya kita sambil jalan bisa diterima. Tuhan berkati. Baik, terima kasih Pak Hendrik yang sudah menyampaikan dari sisi yang lain. Mungkin teman yang lain silakan, masih ada waktu 10 menit, 15 menit, ya 10 menit kurang lebih. Bagi orang 10 menit kasihan benar nih. Aduh, lebih sedikit kenapa sih nggak kasihan? Lebih itu loh, kenapa tarik? Ya Pak Albert di Palu sudah jam 23. Ya. Silakan yang lain, monggo. Pak Yosef kali, Pak Yosef. Pak Yosef Filmon. Nggak ada. Panggil lagi Pak. Pak Yosef ada tuh, panggil Pak. Iya, Pak Yosef datang nih. Pak Indra, ayo Pak Indra. Sudah lama nggak komen ini. Pak Indra Cahyono dari Makassar, jamnya kan sama dengan Pak Albert nih. Apa sudah ngantuk Pak Indra? Pak Indra. Kemana nih Pak Indra nih? Ada orang Tayu Pak. Pak Robi. Lagi nyebar makanan ikan tuh Pak. Ibu Ayu. Silakan. Sudah buka mic, Ibu Ayu, monggo. Kok belum masuk? Ibu Ayu, mic-nya sudah terbuka, cuman suaranya nggak ada. Suaranya kok
volumenya. Ya, volumenya kali ya. Wong Ibu Ayu belum ngomong, kita bilang volumenya. Ya udah deh, kalau nggak ada coba Pak Freddy dan terakhir. Silakan. Yo, oke, makasih. Saya pakai logika aja ya. Tadi dalam pembicaraan bahwa barang siapa yang percaya akan menerima hidup kekal. Dan banyak yang bilang bukan perbuatan kita. Karena itu kasih karunia, anugerah daripada Tuhan, kita percaya dan selamat. Tetapi juga Pak Albert menyampaikan bahwa kita harus terus-menerus berusaha untuk menerima keselamatan itu. Jadi ada dua sisi yang selalu diberitakan oleh para pendeta atau pembawa firman, tapi diri sendiri bingung begitu loh. Satu sisi anugerah, satu sisi harus dikerjakan terus-menerus. Berarti kan ada yang harus dikerjakan gitu, terus-menerus. Satu sisi bukan kita punya kerjaan, itu kasih anugerah gitu kan. Nah ini yang cukup membingungkan bagi jemaat begitu. Jadi dengan apa yang tertulis bahwa keselamatan adalah anugerah. Tetapi satu sisi kita harus kerjakan terus-menerus. Nah, kira-kira yang mana nih? Apakah kita menerima aja atau kita harus kerja? Apalagi kerjanya dibilang tadi dalam bahasa aslinya terus-menerus begitu. Nah, apa ada satu guidance kepastian korelasinya gimana begitu supaya jemaat tidak bingung, satunya kita nggak usah berbuat karena itu anugerah. Satu sisi kita harus berbuat terus-menerus malahan. Mungkin itu bisa dijelaskan Pak Albert. Makasih. Masih sama-sama. Ya, saya bicara Pak ya? Iya, silakan Pak. Oh iya. Ya, terima kasih banyak atas respons yang sudah diberikan oleh Bapak sekalian. Masuk yang Bapak yang pertama, saya lupa namanya. Hendrik. Ya, Pak Hendrik. Ya, Pak Hendrik luar biasa. Terus juga Pak Freddy juga sudah menambahkan. Iya, kita santai aja, ngobrol santai aja Pak ya. Kita ngobrol santai. Jadi kelihatannya Pak Hendrik tadi mempersoalkan ada dua kelompok teks ayat tersebut. Memang kita melihat kalau di dalam Alkitab, kelihatannya ada dua kelompok teks yang bicara tentang keselamatan. Ada kelompok ayat yang mengatakan bahwa keselamatan karena iman, karena percaya. Tapi ada juga kelompok-kelompok teks yang mengatakan perbuatan baik itu punya andil untuk selamat. Nah, tadi Pak Hendrik berusaha untuk mengharmoniskannya. Tapi menurut saya pribadi, memang ini perdebatan yang panjang Pak ya, antara Arminianisme versus Calvinisme yang berbeda pemahaman tentang hal tersebut. Tapi kalau menurut saya, kedua kelompok teks tersebut, kalau tidak kita bisa harmoniskan secara benar, itu akan berkontradiksi sebetulnya. Karena di satu sisi mengatakan selamat hanya oleh iman, hanya oleh percaya kepada Kristus, tapi di sisi lain, perbuatan baik ternyata bisa menyelamatkan seseorang. Nah, kalau kita melihat sejumlah teks, misalnya Efesus 2 ayat 8, saya coba share screen dulu. Efesus pasal 2 ayat 8, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Jadi yang ditekankan di sini adalah selamat oleh iman. Oleh iman kepada Kristus Tuhan Yesus, sama dengan teks lain. Dan itu dikontraskan dengan usaha kita, perbuatan kita, kebaikan kita. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah.
Jadi teks ini sedang mau mengkontraskan antara iman dengan perbuatan baik. Kita tidak bisa menerima keduanya. Kita harus menerima salah satu di antaranya ini. Kalau kita terima kedua bagian kalimat tersebut, ini kan menjadi kontradiksi. Iman atau perbuatan baik. Tapi di sini dikatakan itu bukan hasil usahamu. Jadi perbuatan baik atau andil dari manusia itu sama sekali tidak diberikan dalam teks ini. Jadi keselamatan tidak tergantung oleh andil manusia dalam berbuat baik dan sebagainya, tapi hanya oleh iman. Lalu dalam Galatia pasal 2 ayat 16, Galatia pasal 2, Galatia pasal 2 ayat yang ke-16. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Tidak ada. Tetapi hanya oleh iman kepada Kristus Yesus. Jadi ini sekali lagi dikontraskan, Pak, antara iman kepada Kristus dengan melakukan hukum Taurat. Ini dua bagian yang dikontraskan oleh Paulus di sini. Jadi Paulus menekankan sama sekali tidak bisa dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Berbuat baik, di sana mencakup di sana, tapi hanya oleh iman. Lalu Paulus sambung, sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus. Sekali lagi, iman dalam Kristus tidak dibenarkan. Bukan, nah ini ada kata bukan ya, bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Jadi antara iman dan melakukan hukum Taurat sekali lagi dikontraskan di sini, dan Alkitab mencatat keselamatan hanya oleh iman, bukan karena melakukan Taurat. Sebab alasannya apa? Alasannya adalah tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan Taurat. Tidak ada. Tidak dibenarkan. Termasuk di dalam Roma pasal 3 ayat yang ke-27. Kita buka ayatnya ya. Roma pasal 3 ayat yang ke-27 sampai 28. Jika demikian, apakah dasarnya bermegah? Tidak ada. Berdasarkan apa? Perbuatan? Tidak. Melainkan berdasarkan iman. Lagi-lagi dikontraskan antara perbuatan dengan iman. Tidak bisa karena perbuatan, tapi hanya oleh iman. Ayat 28, karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman, bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Jadi sekali lagi di pertentangan antara kedua bagian ini. Jadi kita tidak boleh menerima kedua bagian teks tersebut karena akan bertentangan, dan para penulis Alkitab menegaskan hanya oleh iman diselamatkan. Perbuatan baik sama sekali tidak punya andil. Nah, lalu pertanyaannya bahwa tadi Pak Hendrik banyak sekali memberikan ayat, saya sudah lupa ayatnya itu. Nah, sekarang pertanyaan yang perlu dijawab adalah apakah kita memang bisa berbuat baik agar selamat? Saya menjawab itu dengan berkata bisa. Jadi saya setuju jika ada kelompok orang mengatakan kita berbuat baik untuk selamat, bisa. Saya setuju itu. Tapi ada syaratnya, Pak. Syaratnya adalah berbuat baik secara sempurna. Ini syaratnya. Kalau kita tidak bisa berbuat baik secara sempurna, maka mustahil kita diselamatkan. Nah, mari kita melihat teksnya dalam Galatia pasal 3. Galatia pasal yang ketiga, Galatia pasal 3 ayat yang ke-10. Galatia 3:10. Karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk. Sebab tertulis, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala yang tertulis dalam hukum Taurat. Jadi ini dijelaskan, orang yang melakukan hukum Taurat dengan sempurna itu tidak terkutuk dibilang. Tapi kalau dia tidak melakukan hukum Taurat dengan setia, dalam pengertian dia melakukan pada suatu titik dia bisa melakukan hukum Taurat, tapi di titik lain dia jatuh dalam dosa. Nah, ini berarti dia tidak setia melakukan Taurat. Nah, orang yang tidak setia, yang bisa jatuh dalam dosa, suatu ketika dia jatuh dalam dosa, besok bagus, lusa berdosa. Nah, kalau begitu terus berarti dia tidak setia melakukan Taurat. Dan teks ini mencatat bahwa dia adalah orang terkutuk. Jadi, saya menyimpulkan kita bisa masuk surga berdasarkan perbuatan baik, oke, bisa. Tapi itu harus dilakukan secara sempurna. Baru kita bisa masuk surga. Kalau tidak, kita akan terkutuk.
Nah, ayat yang diangkat oleh Pak Hendrik, misalnya Wahyu pasal yang ke-20, orang yang akhir zaman, ada orang yang dibangkitkan dan diterima hidup yang kekal. Ya, memang teksnya ngomong seperti itu. Mereka akan menerima hidup yang kekal ketika mereka dibangkitkan karena mereka berbuat baik. Ya, teksnya memang mencatat seperti itu. Tapi kita tidak boleh memahami itu, termasuk di dalam Yohanes itu ya, Yohanes 5 ayat 29. Yohanes 5 ayat 29 itu perbuatan baik dikatakan punya andil untuk hidup kekal. Nah, kalau kita menafsirkan seperti itu, yang pertama itu akan bertentangan dengan teks-teks yang sudah saya katakan tadi kan, karena Rasul Paulus mengkontraskan antara kedua hal itu, perbuatan baik dengan iman kepada Kristus, itu dikontraskan jelas sekali itu akan menentang teks-teks tersebut. Tetapi di dalam, maka bagaimana kita harus menafsirkan Matius pasal 5 ayat 9 itu? Nah, itu sekali lagi yang pertama tidak bisa kita tafsirkan itu selamat karena perbuatan baik, karena menentang teks yang sudah katakan tadi itu. Nah, di sana memang Yesus mengatakan bahwa di penghakiman nanti itu akan didasarkan pada perbuatan baik. Saya memang melihat itu di situ ya. Akan didasari pada perbuatan baik. Karena memang, kenapa demikian? Kenapa harus didasari dengan perbuatan baik? Karena memang dari buahnya lah kita bisa mengenal pohonnya. Saya sudah singgung tadi dalam Matius pasal 7 ayat 16. Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-16. Ntar saya buka dulu. Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-16. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Jadi ini bicara tentang konteks nabi-nabi palsu. Kenapa mereka, ini ayat 15 ini kan, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Nah, bagaimana kita untuk membedakan antara nabi palsu dengan nabi yang asli, orang Kristen yang palsu dengan orang Kristen yang asli? Dari buahnya, ya kan? Ayat 7 mengatakan, dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Jadi dari buahnya. Nah, karena apa? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedangkan pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Lalu di ayat yang ke-18, tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang baik, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah pasti akan ditebang dan dibuang. Lalu di ayat ke-21, bukan setiap orang yang berseru kepada kebutuhan Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa di surga. Nah, kalau kita melihat teks ini hanya kita melihat di ayat yang ke-21 saja, lalu kita mengisolasi teks ini tanpa kita melihat konteks, maka kita akan, mohon maaf ya, karena kita bisa menimbulkan penafsiran keliru. Jadi kita tidak boleh mengisolasi ayat 21 ini, mengabaikan konteksnya. Konteksnya tadi mana? Di ayat yang ke-15, itu bicara tentang nabi palsu. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu menyamar seperti domba. Nah, rupanya orang-orang yang dienyahkan oleh Tuhan Yesus di ayat yang ke-21 ini, di mana mereka berseru kepada Tuhan, lalu kemudian katanya sudah melakukan kenapa-apa, tapi di ayat yang ke-22, ternyata ya mengatakan mujizat di nama Tuhan, lalu kemudian di ayat yang ke-23, pada waktu itu aku berterus terang padamu, aku tidak mengenal kamu, enyahlah kamu sekalian pembuat kejahatan. Mengapa mereka disebut sebagai pembuat kejahatan? Karena mereka itu adalah nabi-nabi palsu. Ayat yang ke-15 tadi. Nah, ini konteksnya. Jadi berdasarkan ayat ini, saya menyimpulkan bahwa perbuatan baik itu bukan syarat untuk masuk surga, tetapi adalah bukti dari iman. Nah, nabi palsu itu membuktikan iman mereka yang palsu itu dengan melakukan kejahatan, sehingga Tuhan menolak mereka, mengenyahkan mereka, mereka masuk dalam neraka. Jadi ini hubungan antara iman dan perbuatan baik, selamat hanya oleh iman, tapi perbuatan baik itu adalah bukti iman. Kalau kita mengatakan kita percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tapi itu tidak dibuktikan lewat perbuatan baik kita, maka itu omong kosong. Kita hanya lip service, itu kita tidak sungguh-sungguh seorang pengikut Kristus, karena tidak dibuktikan. Jadi perbuatan baik adalah bukti daripada iman. Itu kesimpulan saya. Dan saya memberikan sebuah analogi, Pak, ya. Misalnya orang sakit. Seseorang ketika dia sakit, dia kan biasanya ke dokter, langsung ke dokter. Apa tujuan ke dokter? Supaya dia sembuh.
Dan setelah dia sembuh, kemudian dia bisa beraktivitas. Dia bisa berolahraga, main badminton, main karate seperti Pak Sinto. Saya juga karateka ini Pak Sinto. Bisa main karate dan sebagainya. Ya, ya. Ya, ya, os. Jadi begitu. Jadi sakit, ke dokter, sembuh, lalu bisa berolahraga. Nah, pertanyaan sekarang, apa yang menyebabkan orang ini sembuh? Orang mengatakan, oh karena dia berolahraga. Oh tidak, itu adalah efek daripada kesembuhan ya, yang sudah dia terima. Tapi apa yang menyebabkan dia sembuh? Yang menyebabkan dia sembuh adalah ke dokter. Dokter kasih obat, lalu kemudian dia sembuh. Jadi sembuh, berolahraga itu adalah efek daripada dokter yang sudah memberikan obat tadi itu. Sehingga sakitnya itu sembuh. Nah, sekarang kita tarik di dalam konteks perbuatan baik. Kita berdosa. Roma pasal 3 mengatakan semua manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi kita semua orang berdosa. Tidak ada satupun yang tidak berdosa. Lalu kemudian kita beriman. Kita menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ketika itu kita diselamatkan. Dan setelah kita diselamatkan, kita bisa berbuat baik. Kita bisa khotbah di gereja, melayani Tuhan. Kita bisa sharing firman Tuhan dan sebagainya. Nah, pertanyaannya, apakah ketika kita berbuat baik, kita bisa melayani Tuhan, itu adalah syarat untuk diselamatkan? Tidak. Kita selamat karena kita beriman kepada Kristus, bukan karena kita berbuat baik. Berbuat baik itu adalah efek daripada iman kepada Kristus. Jadi analoginya seperti itu. Dan kalau Pak Freddy tadi bicara, saya agak lupa ya, Pak Freddy tadi bertanya tentang kalau tidak salah itu kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Sepertinya ada dua sisi. Kita beriman kepada Kristus, tapi ada ayat-ayat yang mengatakan kita harus, seperti tadi Lukas pasal 13, kita berjuang. Lalu ada ayat lain lagi, misalnya di dalam Filipi pasal 2 ayat 12, di mana kita harus mengerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar. Nah, sekali lagi, kita tidak bisa memahami teks-teks itu bahwa keselamatan itu karena berbuat baik. Sekali lagi itu akan menentang Efesus 2 ayat 8-9, Galatia 2:16, Roma 3 23 24 27 28 seterusnya. Jadi istilah kerjakanlah keselamatanmu, kata keselamatan di sana itu berarti seluruh jalan panggilan kita. Istilah itu memang berbeda dari istilah keselamatan seperti biasanya, karena keselamatan yang dibicarakan di ayat itu mencakup wilayah mulai dari kita percaya hingga kita mati. Jadi setelah kita mulai sungguh-sungguh percaya pada Kristus, sudah bertobat, sampai kita mati. Nah, itulah kita harus mengerjakan keselamatan itu sendiri. Berbuat baik dan sebagainya dan seterusnya. Tapi itu bukan syarat selamat, tapi bukti iman kita. Kita beriman dibuktikan dengan lewat perbuatan baik. Maka kita mengatakan, kerjakanlah keselamatan dengan takut dan gentar. Nah, maksudnya itu harus dibuktikan lewat perbuatan baik kita dan seterusnya. Saya kira begitu, Pak. Makasih, Pak. Pak